Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Ayahanda Zulkifli selaku dosen pengampu di MK Perencanaan Pembelajaran Sistem PAI dan teman-teman sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kekuatan lahir batin agar kita dapat mengikuti perkuliahan online pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat Islam dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita termasuk hambanya yang takwa, yang taat dan berhak mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya Intan Sakaria dari Prodi Tarbiyah kelas B dengan NIM 622019-058. Pada kesempatan ini akan menjabat sebagai moderator pada diskusi hari ini. Adapun kegiatan diskusi kita pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat penutup. Marilah kita buka diskusi pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja dipersilakan kepada Saudari Fenidia Puspitasari untuk menyampaikan materi presentasinya dengan judul Pelarasan antara kompetensi dasar, indikator hasil belajar, materi pokok, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar dalam rangka implementasi kurikulum 2013. Kepada Saudari Fenidia Puspitasari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul kembali pada perkuliahan perencanaan sistem PAI. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkatnya lah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat Bapak Zulkifli Jemain, SAG, MPDI, selaku dosen pengampu di mata kuliah perencanaan sistem PAI, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baiklah, di perkuliahan hari ini saya Feni Dewi Astuti dengan NIM 622019-062 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penyelarasan antara kompetensi dasar, indikator hasil belajar, materi pokok, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar dalam rangka implementasi kurikulum 2013. Baiklah, langsung saja pada pembahasan. A. Pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang meningkatkan dan menyeimbangkan pengetahuan umum dan keterampilan yang meliputi aspek kompetensi,
keterampilan, dan pengetahuan. Dalam konteks ini, kurikulum 2013 berusaha untuk lebih menanamkan nilai-nilai yang tercermin pada sikap, dapat berbanding lurus dengan keterampilan yang diperoleh peserta didik melalui pengetahuan di sekolah. B. Komponen dalam perencanaan pembelajaran kurikulum 2013. Komponen-komponen yang terdapat dalam perencanaan pembelajaran kurikulum 2013 yaitu kompetensi dasar, indikator hasil belajar, materi pokok, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Berikut akan dijelaskan tentang masing-masing komponen. Yang pertama adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Dalam sebuah mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi suatu pembelajaran. Yang kedua, indikator hasil belajar. Indikator hasil belajar adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, materi pokok. Materi pokok adalah pokok-pokok materi yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Yang keempat, strategi pembelajaran. Strategi dalam pembelajaran adalah suatu prosedur yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal, diperlukan strategi pembelajaran yang tepat. Pada saat menetapkan strategi yang digunakan, guru harus memilih dengan cermat dan menetapkan metode yang sesuai. Terdapat dua kategori strategi. Yang pertama, strategi yang terpusat pada aktivitas guru. Dalam strategi ini, guru cenderung lebih aktif daripada siswa, dan siswa cenderung lebih pasif. Strategi yang kedua adalah strategi yang terpusat pada aktivitas siswa. Dalam strategi ini, siswa lebih aktif dalam pembelajaran, sementara guru sekedar memberi stimulus yang dapat direspon siswa. Dan yang kelima, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa materi ajar dalam pengajar dari pengajar kepada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran yang dimaksud antara lain berupa global, grafik, gambar, dan sebagainya. Tanpa bantuan media, maka materi ajar akan menjadi sukar dicerna atau susah dipahami oleh setiap siswa. Yang keenam, evaluasi hasil belajar. Suatu proses untuk menentukan pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan di dalam kurikulum dan ketika dirangkai dengan pengajaran. Bagian C, pengertian implementasi kurikulum. Implementasi adalah suatu proses penerapan, ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Implementasi kurikulum dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis dalam bentuk pembelajaran
Implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengolahan, sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya. Implementasi kurikulum 2013 merupakan aktualisasi kurikulum dalam pembelajaran dan membentuk kompetensi serta karakter peserta didik. Implementasi kurikulum dibutuhkan kemampuan dan keaktifan guru dalam menciptakan berbagai macam kegiatan yang telah diprogramkan. Komponen-komponen tersebut saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Penyelarasan atau penyesuaian antar komponen dalam rangka implementasi kurikulum 2013 menjadikan suatu perencanaan pembelajaran apabila dijalankan dengan baik akan membantu proses pembelajaran, meringankan tugas guru maupun siswa. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat, nasru minallahi wa fatun qarib, wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah kita dengarkan bersama presentasi dari saudari Fenidia Puspitasari dengan judul Pelarasan antara kompetensi dasar, indikator hasil belajar, materi pokok, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar dalam rangka implementasi kurikulum 2013. Kepada teman-teman yang ingin menanggapi dipersilakan. Dan kepada narasumber dipersilakan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan melalui WA maupun secara langsung tadi. Oke, demikianlah yang kita dengar bersama presentasi dari saudari Fenidia Puspitasari dengan judul Pelarasan antara kompetensi dasar, indikator hasil belajar, materi pokok, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar dalam rangka implementasi kurikulum 2013. Mudah-mudahan apa saja yang ia sampaikan dapat memberikan kita manfaat dan dapat menambah wawasan kita dan keilmuan kita. Berakhirlah diskusi kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator minta maaf bila ada salah-salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat, nasrun minallahi fatun qarim, wa basyirin mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.